Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis min al fitani sirri washghal bil i'tibari fiqdi wa qini syarra syaitan wa ajini minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alai sultanan amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Hidayah dan sekitarnya rahimahumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melek, untuk bisa bangun kembali dalam keadaan sehat wal afiat dan masih di alam dunia. Gitu kan, di alam tuh, karena ada yang melek, tahu-tahu di alam barzakh, gitu, di alam barzakh. Kita masih di alam dunia, masih sehat, masih afiat. Allah kasih enteng kaki kita, kasih ringan badan kita untuk menuju masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan setelah salat subuh dengan pembahasan seperti biasa. Yang sebelumnya mari kita baca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, para pendiri, para tokoh masyarakat, muslimat wal muslimat ahya minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adhimin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila daradin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila nusalli wa ila hadrati wa ila ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. شاهد الليل وهو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كلنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا عند ذاك رجيرا بذي سنمي فزداد معنجرا من مقالة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi daraina. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Affan bahwasanya Abu Qatadah dan Abu Dahma yang mana keduanya banyak sering berhaji, sering haji tiap tahun. Ada Pak di antara kita yang sering haji? Belum. Ada orang yang memang tiap tahunnya tuh pergi haji aja. Tiap bulannya pergi umrah. Bahkan sebulan itu bisa lebih daripada 2 kali. Kira-kira kalau orang yang sering begitu bosan apa enggak? Bosan gak ya? Orang nih bolak-balik ke tanah suci, kira-kira ada rasa jenuh enggak? Ada. Orang bolak-balik nih ke tanah suci, apa itu haji maupun umrah, ada rasa jenuh nggak? Iya, kalau ya syukur, mudah-mudahan kayak. Bagi orang awal sekali yang memang Allah berikan kesempatan ke tanah suci, kemudian dia bisa ke Masjidil Haram, apalagi dia bisa melihat Baitullah, Ka'bah, Baitul Atiq, itu seneng nggak? Bagi kita yang belum, kira-kira seneng nggak? Walaupun sekarang kita punya teknologi di televisi, di HP kita bisa lihat itu kan. Tapi sifat dunia itu tidak ada yang abadi. Sifat di dunia ini tidak ada yang abadi, gitu kan. Dulu waktu Bapak Ibu sekalian ketika ingin mendapatkan pasangannya, gitu kan ya, apalagi sampai pasangannya sulit untuk diperoleh, tapi terus diperjuangkan dengan banyak pengorbanan. Kira-kira punya cita-cita, pokoknya harus sama dia sampai mati. Ada nggak tersirat begitu? Nah, gitu. Ternyata di tengah-tengah jalan ngelirik yang lain nggak? Ya walaupun nggak kejadian, maksudnya pernah ngelirik nggak? Iya tuh Pak Rokib ngaku. Dunia nggak ada yang abadi. Jadi oleh karenanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan untuk bisa bolak-balik ke tanah suci tersebut, ada timbul rasa jenuh,
Apalagi mereka yang hanya berangkat ke sana itu karena sebatas tugas. Contoh tugasnya mengantar jamaah haji. Kan gitu kan ya. Contoh tugasnya mengantar jamaah TL istilahnya TL, tour leader lah. Dari sini bawa berapa jamaah ke sana. Sekali senang, 2 kali senang. Tapi kalau terus menerus, apalagi bayarannya, mohon maaf nih, apalagi yang dia dapatkan itu hanya segitu. Dilihat temannya dari travel yang lainnya mendapatkan lebih. Timbul itu manusia tuh sifatnya. Nggak ada rasa syukurnya dikit. Itu ya kira-kira ya. Lanjut ya. Nah, keduanya berkata, kami mendatangi seorang Badui, lalu ia berkata, dulu tanganku dipegang oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengajariku sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangannya dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan sesuatu, diajarkan yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kanjeng Nabi. Di antaranya yang aku ingat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an, innaka sesungguhnya engkau, gitu ya, lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, ittiqa illahi tabaraka ta'ala, gitu ya, gitu ya. Karena ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ataqallahu khairan minhu, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Siapa saja yang melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, apa itu materinya, apa itu tenaganya, apa itu pikirannya, apa itu doanya, apa itu hanya sebatas senyuman, apa itu hanya sebatas menahan emosinya supaya tidak berkomentar, tidak baik. Itu pun usaha. Itu pun berupa usaha. Gitu kan. Kan kadang kita nih ngejaga mulut susah. Gitu kan ya? Nah, ittiqa'illah, tapi dia melakukan itu motivasinya karena takwa kepada Allah. Hanya takwa kepada Allah, maka kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Ente tiap tahun pergi haji, tetangga ente kanan kiri depan belakang lihat udah pergi haji belum. Sedangkan haji kewajibannya berapa kali? Sekali. Ente udah pergi umroh, kan gitu kan ya? Ente udah pergi umroh, sedangkan tetangga saudara ente depan belakang kanan kiri belum pergi umroh. Ente bolak balik itu namanya nyolok mata. Itu istilah nyolok mata kan gitu ya? Itu. Apalagi hidup di kalangan, di lingkungan yang kurang kira-kira kita bahasa Maya. Jadi begitu, jangan nyolok mata. Gitu kira-kira, nah gitu, jadi gitu. Nah itu begitu kira-kira. Jadi kalau ada apa-apa ya kasihlah. Kasih kesempatan kepada yang lain. Nah itu dia, gitu ya. Nah memang kalau kita akui, gitu kan ya, asyaitanu ya'idukumul faqra, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya setan itu ngebisik-bisikin kita, nakut-nakutin kita supaya kita takut dengan kefakiran. Ya kalau udah ngasih dia tuh ntar kagak punya gue jadinya, kan gitu kan ya, istilah kan gitu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan.
kejahatan apa? Kikir, bakhil gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan darinya. Wa fadlan wallahu wasi'un alim, dan karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi itu. Nah, inilah yang memang Allah janjikan. Kalau Allah yang memang menjanjikan, Allah akan mengganti semua harta yang kita sedekahkan karenanya, bukan karena orang lain, tapi karenanya. Dan janji Allah itu sifatnya apa? Lifetime warranty. Garansinya itu sepanjang masa. Kalau manusia garansinya belum tentu di dunia aja bisa begitu. Nah itu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Bapak kenal Nabi Sulaiman? Itu. Pak Rokib kenal Nabi Sulaiman? Pak Sulaiman kenal Pak Sulaiman? Pak Sulaiman ada. Itu Pak Teddy kenal Pak Sulaiman gitu. Nah, Nabiullah Sulaiman ini orang yang paling kaya. Makanya nggak ada lagi orang yang kaya selain daripada beliau. Gitu kan ya. Nah, kita lihat tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam, pengorbanannya dan balasannya. Pengorbanan Nabi Sulaiman dan dibalas oleh Allah Subhanahu di dunia, bukan di akhirat. Nggak nunggu di akhirat, tapi di dunia. Nah, suatu saat beliau itu memang yang namanya orang kaya, memiliki kendaraan berupa kuda balap. Kalau sekarang kita sih apa? Mobil Ferrari, apalagi limosin, terus apa lagi? Odong-odong. Odong-odong. Intinya mobil-mobil yang di atas 1 M lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat salah satu artis muda yang baru punya anak buah gitu ya. Itu pokoknya dialah pokoknya. Itu di showroomnya, di rumahnya sendiri itu, rumahnya itu ada lift, bukan lift buat manusia, lift buat mobil. Liftnya buat terus kumpulan mobilnya itu kurang lebih daripada kendaraannya itu. Kalau dihitung-hitung Pak Rohim 300 M mobilnya doang kan. Allahu Akbar. Yang pakai siapa? Kirim atuh kemari. Allah. Nah, Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu punya kuda balap yang gagah perkasa. Khusus untuk jihad perang itu jumlahnya 100 ekor kuda, 100 mobil Ferrari. Kira-kira dijajarin di tennis muat nggak nih? Lah iya gitu. Lebihnya buat kita ya. Nyamping. Gitu, secara korek. Nah, di siang hari beliau mempersiapkan kuda-kudanya tersebut. Kira-kira kalau 100 kuda, 100 mobil, 1000 mobil itu dipersiapin dari subuh sampai sore, kelar kagak? Dibersihin, dipanasin. Coba dah, atuh aja dibiarin aja. Ya kan Pak Rokin? Ya aku aja belum masalah gini. Iya, pertama-tama ntar kalau udah punya begini. Lama kelamaan sehari ditinggal, 2 hari ditinggal, sampai lupa dipanasin tuh. Kan gitu. Nah, ini kebiasaan kita nih. Itu begitu. Nah, hingga matahari dipersiapin kuda-kudanya tersebut yang jumlahnya 1000. Hingga matahari terbenam sampai sore itu terbenam tanpa terasa, dan waktu beribadah pun kepada Allah kelewatan gara-gara ngurusin kelewatan gara-gara ngurusin mot.
gitu. Akhirnya Nabiullah Sulaiman nyesel. Lalu beliau pun karena nyesel nih gara-gara gue ngurusin apa? Ngurusin kuda, kebanyakan kudanya begini. Ya, namanya ngurusin kendaraan yang mahal, yang bagus, itu kan kudu teliti. Beda sama ngurusin kendaraan yang murah. Sila kata, mohon maaf kalau kita ngurusin Ferrari sama ngurusin Kijang Doyok sama nggak? Beda. Kijang Doyok Pak. Sila kata gitu. Tapi kan kalau kemana-mana nggak khawatir kalau pakai Kijang Doyok ya. Ditabrak juga senyang-nyengir aja gitu. Nyengir-nyengir aja gitu kalau pakai Kijang Doyok. Sila kata gitu. Nah, karena nyesel lagi Nabi Sulaiman apa? Lalu beliau mengorbankan apa? Semua kudanya. Semua kuda yang dimiliki oleh siapa? Nabi Sulaiman sebanyak berapa? 1000. Tahu yang tukang motongnya sampai pingsan gitu. Semuanya dikorbankan oleh Nabiullah Sulaiman karena terlambat ibadah. Nah, kalau kita kan beda. Gitu. Nah, itu dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini mengabadikan hal ini semua dalam surat As-Saff. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, dia adalah sebaik-baiknya hamba, gitu. Gitu kan? Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Awwab. Idh urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyan. Gitu. Kapan? Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu terhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Gitu. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Gitu ya. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik ya kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Orang kesenangan, hobi, akhirnya lupa ibadah. Apaan aja hobinya? Main PS, kan gitu kan ya? Main apa lagi bocah sekarang? Gitu. Bapak-bapak juga sama, mama juga sama, kan gitu kan ya? Sampai lupa ibadahnya pada. Silakan entar sok gitu. Rudduha alayya fatafiqa maskan bisuqi wal a'naq. Gitu. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher. Itu di antaranya begitu. Itu Nabi Allah Sulaiman yang apa? Mengorbankan 1000 kudanya demi apa? Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disebabkan hal tersebut beliau menjadi lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman setelah beliau mengorbankan semua kudanya, lantas apakah Nabi Sulaiman itu harus jalan kaki mana-mana? Ya kuda kan kendaraan, iya kan? Mobilnya semuanya diserahin, disedekahin, motornya disedekahin. Apakah lantas Nabi Sulaiman langsung jalan kaki? Coba kita lihat. Kemudian karena jalan kaki akhirnya mengakibatkan beliau lambat perjalanannya, gitu kan ya? Kemudian capek, lelah tubuhnya karena tidak ada kendaraan. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan janji, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ingat nih janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkari janji. Di dunia, di akhirat nggak bakal ingkari. Gitu. Allah akan ganti yang lebih baik dalam hadis asas. Kemudian apa yang dilakukan? Allah menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut yang jumlahnya 1000. Gitu. Hitunglah kalau kita bilang Ferrari harganya berapa? 2M. 2M kali 1000 berapa? 2000. Berapa Pak Sukma? Ini mau bilang aja yang biasa main di GI.
Nah, sekian dah gitu ya. Nah, iya kan gitu. Akhirnya apa? Allah ganti semuanya yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut. Apa? Allah ganti Nabi Sulaiman kendaraannya dengan angin. Kan kita tahu Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Ini terjadi setelah beliau mengorban gitu. Jadi jangan khawatir bagi nanti kita yang korban gitu. Allah pasti nggak usah nunggu di akhir, Allah ganti di dunia seluruhnya insya Allah gitu. Nah apa gitu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haitsu ashab gitu. Kemudian kami tundukkan kepadanya. Allah tundukkan angin, kan liar. Ada yang jualan angin di sini? Kali aja ada yang jualan angin buat layangan. Oh, tambal ban. Oh iya bener ya, jualan angin tambal ban ya. Lah bener 2000-an itu. Gitu. Nah, Allah kemudian tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Kendaraannya angin, enak banget ya. Kalau dulu di kartun itu namanya apa? Sambaku, awan kinton. Kalau yang baca gitu, Ayah Syukur mah kali tahu kakak baca. Oh iya, Ajan Saifi Angin, bener. Gitu, kita inget Jaka Sembung dulu. Siapa? Gurunya Ki siapa? Ingat nggak? Yang dulu nonton layar tancap dulu zamannya. Lah ya. Nah itu. Angin yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah kendaraan yang lebih canggih dari supercar. Secanggih-canggihnya zaman kita sekarang modern dibandingkan dengan angin yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dulu, itu lebih canggih angin kendaraan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Lebih canggih dari supercar yang dimiliki orang-orang sekarang yang gayanya luar biasa, Ferrari gitu. Kita nyebutnya biasanya Ferrari kan istilah gitu. Gitu. Kenapa? Bagaimana enggak Allah Subhanahu wa taala gitu kan berfirman, "Guduha syahrun wa rawahuha syahrun." Perjalanan angin dari pagi hingga siang setara dengan sebulan berkendara dengan kuda tercepat. Kendaraan angin yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tersebut itu setara dengan sebulan berkendara dengan kuda tercepat, dan perjalanan angin dari siang hingga sore setara dengan sebulan berkendara dengan kuda tercepat. Nah itu, alhamdulillah, itu tentang Nabi Sulaiman, tentang pengorban. Jadi jangan khawatir bahwasanya seluruh pengorbanan kita, baik itu materi, baik itu tenaga, baik itu doa, baik itu pikiran, baik itu senyuman, bahkan pengorbanan kita untuk menahan diri kita berkomentar jelek, berkata-kata jelek, itu semuanya akan diganti dengan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu, baik di dunia maupun di alhamdulillah. Baik, silakan. Sebelum itu mungkin ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah haji, ada yang mau berangkat haji, kemudian minta tolong dibacakan selawat. Apa cukup selawat justru doanya? Tapi ada tambahan. Oh iya, baik. Terima kasih. Ada satu hal yang menjadi budaya di tempat kita di Indonesia yang memang tidak terlepas daripada ajaran-ajaran syariat. Gini, bagi orang yang ingin berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umroh sebenarnya, baik haji maupun umroh, gitu. Itu disunahkan. Namanya perjalanan jauh, musafir gitu ya.
untuk sholat sunnah safar. Barangnya nih, jadi caranya barang-barang yang sudah di koper itu taruh luar semua, taruh luar rumah. Tak 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 tak. Paham? Oke. Setelah itu di rumah sholat sunnah safar. Apa suaminya, apa istrinya, apa sendiri, siapa yang pengen berangkat haji? Karena perjalanan jauh. Setelah itu, gitu ya. Setelah itu, pas ingin berangkat keluar dari rumah, dibacain doa. Ingin melangkah dari apa? Pintu, bacain doa. Doanya ya, baik yang memang diajarkan oleh kiai, baik yang diajarkan oleh ustaz, para habaib, para guru-guru kita lah. Yang penting doa-doa baik, minta keselamatan, minta kemudahan, minta kelancaran, minta keberkahan, minta haji yang mabrur. Gitu-gitu. Sampai pulang ke tanah air. Intinya begitu. Gitu kan. Terus habis itu pun dibaca salawat dustur. Habis itu diajan. Ada yang mengatakan azan itu kan buat orang sholat. Baik. Nah, saya diam aja itu, saya nggak jawab gitu. Ajan koma dilakukan kenapa? Ini belajar kias, kias. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma ulama, ada kias, ada maslah musalah di dalam usul fikih. Mengkiaskan layaknya ketika orang ini yang meyakini, yang ini nggak jadi masalah. Gitu. Ketika kenapa? Layaknya orang yang ketika baru lahir diajankan dikomatkan, begitu pula ketika orang meninggal diajankan dikomatkan. Mengiaskan. Kenapa orang yang berangkat haji diajarkan dikomatin juga? Karena kenapa? Ini diajarkan dulu oleh guru kita, karena orang berangkat haji sama aja dia itu berangkat untuk nyetorin nyawa, jihad. Karena perjalanannya itu dengan kapal laut, yang perjalanannya kurang lebih berangkat sampai pulang kurang lebih ada 5 sampai 6 bulan. Perjalanan yang sangat luar biasa, yang belum tentu ketika orang dulu Pak punya uang aja, punya uang nih banyak, belum tentu dia bisa pergi karena diundi. Saya punya uyut salah satu diundi sampai 9 kali nggak pernah keluar, nggak pernah. Padahal kategorinya dulu dia punya cukup banyak uang. Belum tentu di zaman Hindia Belanda itu sebelum kemerdekaan itu seperti itu. Itu begitu. Nah, karena perjalanan yang begitu jauh harus sudah membuat wasiat. Layaknya orang ingin Nah, akhirnya dalam perjalanannya tersebut dikomati supaya perjalanannya lebih baik, ikhlas perjalanannya, ninggalin keluarga yang di tanah air pun ikhlas. Gimana kayak di tanah airnya? Kalau dulu boro-boro HP aja kagak ada, boro-boro telepon juga susah, mantau. Nah, hal tersebut akhirnya oleh sebagian di antara kita dilanjutkan. Akhirnya, nah hal tersebut bagi yang memang setuju ya dibolehkan. Ini gitu kira-kira begitu. Bagi yang enggak, apakah azan dulu baru azan? Gitu di antaranya. Gitu ya? Azan dulu baru gitu ya. Jadi kalau dimampu gitu kan. Saya kan kayak kemarin tuh saya punya bos, anaknya berangkat pergi haji. Saya disuruh bacain doa. Saya tanyain, Bang Haji, kalau orang azan pun itu buat sholat.
Saya nggak jawab, saya udah diam aja. Sekarang kemuan Bang Haji apa nih? Doa aja, udah juga udah doa. Iya doa, nggak apa-apa. Bagi yang make, bagi yang enggak. Nah, ini seperti itu. Kira-kira begitu. Itu alasan bagi yang memakai adat tersebut. Kira-kira begitu. Enggak apa-apa. Ada lagi? Iya Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nggak kita marah gitu? Marah. Bila kita tersakiti sekali, 2 kali, 3 kali bisa untuk bertahan. Tapi kalau berkali-kali kita juga nggak mau jadi korban. Terus kalau kita sabar, apakah benar kejaminannya surga? Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita marah? Boleh nggak? Boleh. Rasulullah pernah marah nggak? Gitu. Rasulullah pernah marah nggak? Raufur Rahim. Tapi pernah nggak? Rasulullah pernah. Marah itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Termasuk Kanjeng Rasul pernah marah, pernah. Gitu. Namun kemarahan beliau itu, sikapnya itu beda dengan manusia biasa pada umumnya. Manusia, Rasulullah makan, minum, ketawanya Rasulullah nggak kayak kita, nyang, kan gitu kan ya. Jarang Rasulullah itu kalau ketawa itu kelihatan giginya. Kalau kita giginya ditunjuk-tunjuk. Asal kayak gitu. Gitu kan. Nah Rasulullah enggak. Rasulullah marah enggak? Pernah. Marah itu sifat dasar manusia, ada. Namun kemarahan beliau tidak seperti kemarahan manusia biasa. Itu begitu. Contoh, Rasulullah marah nggak ketika ada beberapa peristiwa sebenarnya. Ketika pamannya Hamzah ditikam oleh Wahsy, perang Uhud, dilempar tombak, dijanjikan oleh Hindun, Wahsy, ente besok perhatiin sikat Hamzah. Gitu, kalau ente bisa sikat Hamzah, ngebunuh kemudian ngerobek jantungnya diambil, ente bebas, merdeka. Itu janji yang luar biasa. Seorang budak dimerdekakan itu luar biasa. Makanya kita udah jadi merdeka, enak-enak aja begini, ibadah kagak, ini kagak, kan gitu ya. Nah itu dia. Ternyata betul Wahsy tersebut gitu, dengan izin Allah, semuanya izin Allah, dengan ketentuan Allah. Akhirnya Hamzah terbunuh, ditembak dari belakang, set, gitu kan, dirobek jantungnya, diambil, diserahkan ke Hindu, dimakan itu. Rasulullah itu secara manusiawi sakit hati, marah. Akhirnya Wahsy dimerdekakan, namun akhirnya masuk Islam. Wahsy setelah masuk Islam ingin jumpa dengan Rasul, mohon maaf. Pernah di dalam tarikh ketika Wahsy diantar oleh Bilal, menemui Kanjeng Rasul, ingin minta maaf. Itu yang pertama kali ya. Rasulullah belum bisa menerima atau menemui Wahsy, entah alasannya apa. Itu seperti itu. Jadi begitu. Nah, kemudian apakah memang kita harus bersabar? Gitu. Orang marah itu wajar, tetapi sikap feedback yang dia keluarkan itu harus tetap terkontrol. Salah satu sifat orang munafik kan ada 3. Ada dalam hadis yang lainnya itu ditambah 1. Gitu. Yang apabila
orang tersebut marah, maka orang tersebut akan berlaku sesuatu yang tidak layak. Apa ya? Caci maki. Selain caci maki dengan bahasa yang kebun binatang lah bahasa. Selain caci maki dengan bahasa yang kebun binatang, tangan kakinya semuanya ditendang, semuanya dipukul. Nah, itu salah satu ciri orang hati-hati nih. Ini gambaran buat kita nih semua, buat kita semua. Kalau kita lagi marah ternyata kita begitu, itu gitu ya, buat gambaran. Itu begitu, marah begitu. Kemudian apa emang kita harus diam aja ketika kita didolimi oleh orang lain? Ya bergerak, berusaha sesuai yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Ya, diantaranya menghindar. Kalaupun melawan sesuai, kan gitu ya. Tergantung dari bentuk kezalimannya. Tapi kalaupun memang kita melawan dengan lisan, jangan berdebat kusir, nggak ketemu. Debat kusir nggak bakal ketemu, karena yang begitu nyari menang kalah, bukan nyari musyawarah. Nah gitu. Kemudian apakah orang benar yang sabar itu jaminannya surga? Benar. Gitu. Makanya di antara sifat ibadur rahman, adalah tahammulul adha. Jadi membawa beban rasa sakit dari sikap, dari muka, dari ucapan, dari rupa orang-orang sekitarnya yang menyakiti dia, padahal dia sudah benar di atas syariat dan di atas adat. Paham gak nih? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Abdurrahman, yang sejati, gitu. Predikat hamba Allah yang sejati adalah Abdurrahman, ibadur alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang apabila beraktivitas di atas permukaan bumi ini haunan, dalam keadaan enteng, enggak sombong, enggak belaga. Gitu. Enggak sombong, enggak takabur, enggak belagu. Dikit-dikit. Cirinya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila diajak bicara oleh orang yang lebih bodoh dari dia, lebih jahil dari dia, qalu salama, dia jawabnya enggak jahil lagi, dikata dasar lu bego. Ada gitu ya? Lu yang bego. Kan gitu kan? Dasar lu bodoh, lu yang bodoh. Dasar lu kebun binatang, contoh kan gitu ya. Lu yang kebun binatang. Gitu kan? Dia enggak ngejawab begitu lagi, enggak. Tetapi qalu salama, dasar lu bego. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik. Jawabannya gitu. Kira-kira kalau ada orang yang begitu ke bapak-bapak, bisa nggak begitu Pak? Dengan jawaban yang baik sambil senyum. Masuk nggak? Saya bisa. Bisa, alhamdulillah. Seneng saya. Masuk nggak Pak Komandan? Bisa. Pak Udin bisa, Pak Udin? Pak Udin diajak pantun langsung pantunin lagi. Gitu, ngomong apa lo dikata gitu? Keluarin yang lo punya, gitu kan? Lo jual gua kira lu jual gue jual. Ya borong Nah itu dia kan. Astagfirullah. Keluarin ndak muntahin apa yang lo punya, dikata gitu kan. Nah, lagi itu enggak, ibadur rahman kagak begitu, enggak begitu. Ini ujian bagi kita, itu begitu. Oleh karena itu gitu, kira-kira gitu. Jadi insya Allah sabar. Nah ini lanjut Pak Ustadz, saya mau tanya, anak saya umur 2 tahun, kalau malam suka kebangun terus nangis malam. Apakah benar anak saya diganggu jin setan?
dan bagaimana cara menyembuhkannya. Anak itu lahir kemudian gampang gampang kalau masih di darah teknis, datang ke rumah ayah syukur. Datang ke rumah ayah syukur gitu ya. Iya, siap sedia gitu. Ke yang lain bahasanya. Gini, anak itu kan sensitif. Kalau enggak ke Pak Sukma, asistennya lah, Aspri. Ahli obat dia. Iya. Kalau saya mah obat saya. Oh gitu. Nah, kalau yang begitu bisa terjadi. Namun lihat mungkin gejala anak itu kan masih tumbuh kembang. Namanya anak tumbuh kembang lagi tumbuh gigi, kan gitu ya. Fisiknya ada maunya dan yang lainnya. Nah intinya dia butuh ketenangan. Ataupun memang anak tersebut terganggu karena kenapa? Karena orang tuanya keduanya yang memang cekcok. Anak itu sensitif. Gitu. Kalau orang tuanya itu cekcok atau ibunya yang memang nggak tenang, dia tahu. Hati-hati. Nah gitu, makanya kita jangan nyalahin ini lu si jin begitu. Jangan belum tentu kitanya yang memang juga kan gitu kita lihat. Kira-kira begitu. Yang kedua, saya baru cerai tapi pasangan saya suka menjelek-jelekan saya dan suka bongkar aib saya. Itu bagaimana cara menegurnya? Orang yang baru cerai kemudian menjelek-jelekan gitu, orang yang dicerai berarti dia masih suka gitu, masih cari Kalau orang cari perhatian apapun dilaku, baik positif maupun negatif, yang penting dapat perhatian orang yang udah gitu. Ya, orang yang memang ngejelekin kita, siapa aja sih sebenarnya, bukan hanya atas pasangan. Berarti ada sesuatu yang kita miliki dia nggak miliki. Kalau orang ada hasut ke kita, berarti ada sesuatu yang kita miliki tapi dia nggak punya. Tenang aja. Kalau udah ngejelek-jelekin, oh gitu ya udah, berarti dia nggak punya, gitu. Dia nggak bisa, dia nggak memilikinya. Ngejelek-jelekin kita, ngerendahin kita, jangan kita mudah biarin aja. Kira-kira begitu kan? Oh dia mau orangnya begini, biarin aja, berarti dia nggak punya. Dulu dinikmatin maksudun, setiap orang yang punya nikmat maksudun itu dihasut gitu. Nah orang yang cerai kemudian dia masih menjelek-jelekan pasangannya, berarti sebenarnya dia masih nggak terima viral. Apalagi melihat kondisi pasangan yang dicerai tersebut, melihat lagi nih di status enak, bisa, makanya nggak usah banyak status, bahasa yang begitu lah gitu ya, kurangin lah dikit-dikit gitu, kurangin dikit-dikit supaya nggak memancing orang lain. Nah, 3, bagaimana tanggapan Ustaz tentang wanita yang bercadar lalu melepasnya di depan media? Orang yang memakai cadar kemudian melepasnya di depan media, ya monggo, itu pilihannya, silahkan, nggak usah kita juga usil. Yang penting dia memakai jilbab, udah selesai. Nyolong maksudnya? Oh, makanya iya, nyolong di masjid gitu ya. Kalau pakai cadar nyolong, ya ditangkap, dosa. Dibalikin. Casing doangan itu kan hanya untuk. Jadi nggak usah pakai nikop, bahasa kita nikop lah gitu ya. Gitu. Paling begitu kemudian buka. Pak. Halo. Iya, ini lama amat gitu ya. Yang 5. Gini. 2011 setelah Idul Fitri saya sholat di Ka'bah di Masjidil Haram, kemudian salaman, di samping saya orang Mesir, orang tua begini, terus ngobrol, mana jita gitu. Ana min Indonesia, mana jita ya Syekh, ana min Mesir kan gitu. Oke, mata wasalta fi hadal bait, wasaltu qabla Ramadan, kata saya begitu. Ngobrol
Nah, habis gitu selesai dari Jeddah itu nggak langsung berangkat ke Indonesia, ke Cengkareng. Saya almarhum Syatiri Ahmad, almarhumah Ibu Surya Dr. Sunaya Tahir, Dikasih Ustazah Ida Bedawi, Ustazah itu Bedawi duluan pulang, 5 orang lah saya. Waktu itu kita transit dulu ke Riyadh. Kemana? Riyadh. Karena transit dari Jeddah ke Riyadh pakai pesawatnya itu pesawat domestik, nggak terlalu besar. Beda kalau pesawat internasional itu pesawatnya kan Airbusnya itu besar. Nah, dari Jeddah gitu udah. Dari Jeddah kan dia udah tahu ada tawaf wada ya. Saat itu di depan saya nih, saya tahu di depan saya nih anak pemudi pakai nikob, kan pakai nikob terus ada beginiannya, talinya di sini. Gitu. Terus dia bawa tas. Pas emang Allah kasih ya. Dia duduk di depan saya, tek, pas banget. Rapih, tutup rapat semuanya. Di pesawat ketika take off dari Jeddah ke Riyadh, dia buka nikopnya. Pertama nikopnya kagak, Pak Sukma, tahu Pak Sukma gitu. Dia buka nikopnya, kemudian dia buka jalbabnya. Jalbabnya perempuan muda, rambutnya pirang, panjang. Astagfirullah. Aturannya di dalam memang begitu kan, harus perempuan gitu ya. Ketika lepas di dalam pesawat dibuka, dia menjurian. Buka, udah nggak pakai. Walaupun ini tetap, jadi, tapi ininya pas. Gitu. Terus saya ingat dia waktu itu karena perjalanan kurang lebih ada sejam lebih lah pada saat itu. Dia bawa apa? Laptop, dia buka laptop, seret. Dia buka. Akhirnya ditegur oleh pramugari ya. Tegur pramugari. Nah, itu kejadian di mana? Di Saudi. Gitu. Jadi gitu. Jadi kita, nah ada orang yang di media hanya buka cadar aja, nggak jadi masalah, mau kok itu pilihan. Itu pilihan. Yang penting dia tertutup aurat, yang boleh kebuka, boleh kelihatan hanya muka dan tangan. Jadi masalah. Yang terakhir, Ustaz, saya terjerat utang bank cukup banyak karena usaha bangkrut. Sedikit yang begini. Amalan apa agar hutang saya cepat terbayar dan usaha saya bisa pulih kembali? Terima kasih. Ini nanya Maya syukur kali ya. Lagi ya syukur lagi. Ada orang punya hutang, kemudian bagaimana cara bayar hutangnya tersebut, kemudian supaya bangkit kembali. Pertama sabar, kedua terima. Yang pastinya sholat 5 waktu jangan ditinggal. Terus mepet kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Nah, lihat kenapa terjadi kebangkrutan. Nah, barangkali di situ ada hal-hal kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan, tetapi kita terlalu terlena. Pak, orang ujian yang nggak biasa megang duit, terus dikasih duit banyak, lupa ke Allah. Walaupun lisannya ngomongin Allah. Orang yang nggak biasa, orang miskin, gitu ya. Tahu-tahu ujuk-ujuk tiba-tiba jadi orang kaya. Itu ujian yang sangat berat. Lupa Nabi Sulaiman aja. Apa tadi? Nah, apalah itu Nabi, apalagi kita Nabi bukan. Lupa bini. Lupa bini. Nah, kira-kira gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu bagaimana cara amalannya? Deketin udah ke Allah. Taubatan nasuha, gitu ya kan? Salat tasbih,
kemudian jaga bicara, kemudian tafakurin lagi hal-hal yang pernah kita lakukan yang kurang baik. Dan satu hal, kalau ingin cepat qabul hajat, bukan hanya sebatas kita banyak ya zikir selalu di mana saja, tapi ada zikir khusus kan maksudnya. Ada satu, lakukan perihal perkara yang tidak biasa kita lakukan, tapi hal tersebut halal dan bermanfaat banyak untuk orang lain. Paham ya? Lakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, gitu. Namun sesuatu yang halal dan tidak mencoreng budaya adat di kita, kearifan lokal, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian lakukan hal tersebut yang tidak biasa kita lakukan. Contoh, biasanya kita disuruh kerja bakti itu diteriak-teriakin dari surat sampai diteriakin sama PRT, PRW, Mapacarya berkali-kali, dari Masjid Al Hidayah, Taufik, terus Matul Anwar, kan gitu ya. Itu aja kagak keluar-keluar. Repotnya lagi dia naruh kendaraan di pinggir kali. Udah tahu ada kendaraan besar, keluar kagak, mindahin kendaraan juga kagak, bantuin kagak. Nah, yang begitu keenakan kan gitu. Mohon maaf. Ini kan kenyataan nih. Ada di antara kita kan begitu. Nah, tolonglah berkaca-kaca diri. Di antara kita berkaca-kaca diri. Oh, kan gitu. Ujuk-ujuk tanpa adanya surat himbauan, tanpa adanya himbauan pengeras suara, ujuk-ujuk langsung keluar comberan, dia bersihin sendiri pelan-pelan kayak gitu. Yang begitu insya Allah cepat kau belajarnya. Landaskan karena Allah. Tuh, jadi kalau ingin kabul hajat cepat, selain daripada begini, itu tadi lakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tapi hal tersebut bermanfaat banyak untuk orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita guna untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita, tambah dekat, rukunkan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mantu kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan sesama saudara kita seiman dan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min tafarruqan ma'suman wa la taj'al bina wa la ma'ana syakin wa la qatan wa rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum warhamna sighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi